Hai, selamat datang lagi. Kembali lagi bagi yang belum kenal, nama gue Sultan. Jadi hari ini kita di sebuah rumah yang lumayan gede. Nanti dari luar gue tunjukin segede apa rumahnya. Terus ini ruangannya kurang lebih kayak gini. Jadi rumah ini mau direnovasi. Terus ada kamar satu di sini. Ini adalah toilet. Terus ini tempat laundry sama ada sink. Sini pintu utama. Ini kayak ruang tamu. Sama ini kayaknya bagian dari ruang tamu juga. Nah, dapur tadi yang ini dapur, tempat apa namanya? Ya, tempat masak dan sebagainya. Tembus ruangan yang tadi yang sama. Oke. Yang gua mau tunjukin lagi adalah lantai atas. Jadi kita naik sini ke atas. Ke atas nih. Nah di atas ini ada berapa ya? 1, 2, 3, ada 4 kamar. Ini kamar yang pertama ada di sini. Nggak ada WC-nya. Sini tempat pakaian. Jadi lemarinya tuh kayak lemari, ada kotak terus ada lemarinya gitu. Ini kamar kedua. Ini sambungan dari kotak yang tadi. Terus itu ada lemari portable. Ini ada lemari yang bukan portable, yang maksudnya built-in sama ininya. Terus ini adalah WC-nya yang gede. Sini ada kamar lagi. Ini kayaknya kamar yang paling gede nih. Bisa main futsal, kan. Sini ada tempat nyimpen pakaian. Ini jadi kayak nge-review rumah yang belum jadi. Sini ada tempat pakaian. Ini juga. Terus ini ada WC di dalamnya. Oke. Sini seluas ini plus batap. Wah, gila sih. Luas. Oke, terus satu lagi ada kamar yang ini. Ini kamar juga sama. Juga ada WC-nya nih, tapi lebih kecil kan. So, ini ada lemari yang tadi yang sudah built-in sama bangunannya. Oke, jadi intinya rumah ini tuh mau direnovasi gitu. Yang lucunya di sini karena sampah itu kita buang sampah bayar ketika sampahnya paling banyak gitu. Nah, ini banyak furniture sudah banyak yang dibongkar juga. Ini ada furniture gini yang ada warna orange-nya gitu tuh. Itu maksudnya dibuang atau itu garbage atau sampah. Nah, yang sampah-sampah gini pilihannya adalah dibuang sebagai sampah atau dihibahkan ke orang yang mau. Ya nggak gampang cari orang yang mau juga karena tidak dimasukin kayak ke Facebook Marketplace atau sejenisnya gitu, nggak. Jadi cuman ketika ada misal gue yang kerja di sini terus gue tahu ini mau dibuang, ya gue nyari orang atau gue share ke teman-teman yang ada di sini, ada nggak yang lagi butuh ini, ada nggak yang lagi butuh ini based on barang yang dibuang. Contoh yang ini nih. Terus itu spring bed tuh sama frame-nya itu pun dibuang. Jadi harusnya sih aku ada teman yang mau ngambil satu. Oke, kita mau ke bawah. Ya, salah satu yang dibuang juga ini adalah elektroniknya. Misal kulkas tuh. Kulkas segede itu, ini masih bagus loh, masih jalan gitu, masih nyala. Cuman bentuknya udah tua gitu. Terus ini ada kompor listrik. Ini ada apa ini? White wash. Oh, ini mesin cuci piring gitu. Terus ada kabinet lagi tuh yang sana. Jadi intinya rumah ini tuh barang-barangnya dibuang gitu. Terus kemarin ada meja masih bagus banget kayak meja baru. Terus ada nah
yang label warna hijau gini nanti disimpan buat dipakai lagi, jadi nggak dibuang gitu sama yang punya. Ya pokoknya rumahnya gede banget, sumpah gede banget. Kita coba lihat dari luar ya rumahnya. Nah, bagian ruang, oh ada satu lagi, garasi yang belum gue tunjukin. Kita ke garasinya dulu. Garasinya ada di mana? Nah, ini garasinya, seluas ini. Garasinya ini cukup buat gua. Ya cukup gitu. Ya, intinya gitu. Terus karena sampahnya dibayar, jadi kita harus mesen kayak tempat sampah yang truk sampah gitu. Nah, kita keluar, gua tunjukin tempat sampahnya. Nah, ini tempat sampahnya. Jadi banyak nih sampah-sampah yang udah ada di sini. Ada ya kurang lebih segitu. Dan ini masih banyak yang bisa dipakai gitu. Ada kursi, no. Tuh kursi itu masih bagus tuh. Sink. Terus batap itu dari tempat lain. Intinya ini adalah sampah-sampahnya yang mau dibuang gitu. Tapi tuh lihat ada piring-piring apa semua, mangkok-mangkok. Nah, di sini sebenarnya kalau kita mau pisah, nanti kita bahas deh. Oke, kita mau lihat rumahnya. Gua harus ke depan dulu. Gampang. Nah, ini rumahnya. Oke, ya. Jadi itu tadi rumahnya. Terus itu kalau ngomong kebanyakan terusnya. Ya terus ini kan rumahnya dibersihin ini sampah-sampah tadi atau barang-barang yang nggak kepake menurut dia dibuang. Terus yang kepake, yang ada dari pekerja-pekerja sini atau ada yang butuh, intinya gitu, dia diambil gitu secara gratis. Nah, terus gue juga tadi mention sampah itu dibayar. Betul, sampah itu kita buang sampah di sini dibayar. Jadi misal truk tadi atau kontainer tadi ya, kontainer itu kan nanti dibawa ke salah satu tempat pembuangan sampah yang ada di sini, dibawa, terus ditimbang berat kontainernya plus sampahnya. Setelah itu sampahnya nanti kan setelah dibayar, setelah dibuang, nanti sampahnya itu kontainernya kan pulang tuh, ditimbang lagi berat kosongnya berapa, atau berat tanpa loadnya berapa, atau tanpa ada isi truknya sendiri itu berapa. Nah, dari situ kan dapat tuh jumlah selisihnya, itu adalah berat sampahnya yang akan dibayar. Beberapa minggu kemarin itu temen itu buang sampah, gua sama gua gitu, berat sampahnya kurang lebih sekitar 250 kilo. Nah, dari berat sampah 250 kilo itu bayarnya kurang lebih $41 gitu. Kalau di Indonesia ya sekitar $441 itu sekitar 450 kali ya, 450 ribuan. Dan itu sampah. Jadi sampah ya sampah gitu, dibuang, bayar. Lu punya sampah aja bayar gitu. Beli barangnya pun bayar gitu. Ada beberapa yang recycle, yang bisa recycle itu kita simpan di tempat sampah lain atau di tempat pembuangan sampah yang lain. Dan kalau botol atau apa gitu, itu kita bisa dapat kardus. Kita bisa dapat uang dari situ, dibayar berapa sen gitu botolnya itu, misal botol ya kita buang. Jadi unik sih rumah di sini, tinggal di sini itu, di negara ini itu, karena itu semua mau uang, semua mau duit. Di satu sisi ya menjaga supaya orangnya peduli lingkungan ya, karena kalau nggak peduli ya didenda atau dibayar gitu. Seboleh nggak buang sampah sembarangan, boleh kalau nggak ketahuan. Tapi kalau ketahuan, dendanya lebih gila lagi. Dan denda sosial yang paling
nggak enak gitu, hukuman sosial. eh Apa lagi ya? Oh, di sini tuh sampah dibagi berdasarkan 2 kategori utama. Eh, yang pertama itu garbage, yang kedua itu recycle. Bukan recycle, green apa gitu. Ada kok di tempat sampahnya, tapi lagi nggak, tempat sampahnya di luar, capek keluar mulu. Ya, jadi gitu. Em, nah, yang green itu, atau yang sifatnya organik, organik. Satu organik, satu garbage. Yang organik itu adalah sampah yang kayak tulang, sisa makanan, itu organik. Dan itu tidak boleh dicampur sama apapun kecuali makanan. Organik intinya gitu. Kulit buah-buahan, biji buah-buahan dan sebagainya. Pokoknya yang berhubungan dengan buah-buahan, yang berhubungan dengan sisa makanan, tulang, itu adalah organik. Dan itu disimpan di satu tempat sampah. Yang lain yang cuman boleh, malah ada yang pakai tempat sampahnya itu, atau plastiknya itu kan harus diplastikin ya. Pakainya paper bag, atau yang kerdus makanan. Kalau ada yang tahu McD, biasanya kan dikasih tuh paper bagnya, atau kayak plastik McD-nya tapi yang dari kartun gitu, dari karton ya, pokoknya yang dari paper, yang dari kertas. Nah, yang garbage itu yang apapun garbage gitu. Terus ada juga tuh yang kalau misalnya mau dipisah-pisah lagi, kayak botol-botol itu nggak boleh tuh, nggak, sebaiknya jangan disimpan di garbage. Jadi bisa disimpan kayak tempat sabun, tempat minuman botol yang kaleng atau yang kaca atau yang plastik, itu disimpan di tempat terpisah. Terus ya karton itu misal tadi yang box apa, yang kayak misalnya ini box yang kayak gini, yaitu yang disimpan di tempat lain gitu. Biasanya gitu, kurang lebih gitu. Intinya unik sih, tempat wilayah ini tuh unik gitu. Yang lebih unik lagi ya karena itu tadi, misalnya kulkas dibuang. Kalau kulkas sih kayaknya, kulkas sama elektronik yang lain itu nggak harus bayar, tapi kalau itu dimasukin ke satu tempat tadi, yang kontainer tadi, jadinya harus bayar. Itu kehitung harus bayar gitu. Kalau nggak dicampur ya bisa disimpan di tempat pembuangan sampah yang tadi, yang recycle itu, bisa disimpan di situ supaya dan tidak harus bayar gitu. Padahal komponen-komponennya kan masih banyak yang bisa kepake, bahkan alatnya sendiri pun tanpa yang lain masih kepake gitu. Ya, capek gue ngap. Oke, intinya itu untuk hari ini, segitu aja. Sampai jumpa lagi besok insya Allah, karena gue udah nggak tahu harus ngebahas, bukan gue nggak tahu harus ngebahas apa, maksudnya yang mau gue sampaikan sudah sampai kalau lu nonton. Oke. Terus jangan lupa nonton video gue yang ngomong tentang salah satu uniknya negara ini, ada di sebelah sini. Nah, itu adalah kita ngomongin video itu, ngomongin tentang ganja terus terang, tapi kita nggak permasalahkan masalah ganja itu negatifnya apa bla bla bla. Intinya yang gue bahas di sini adalah negara ini membebaskan drugs atau narkoba. Negara ini ya, bukan negara kita tercinta ya. Bagus enggaknya sih depends siapa yang ngomong gitu. Jadi intinya gitu. Jadi yang penasaran silahkan lihat aja di sini. Oke? That's it for today. Sultan out.